Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Fa idza qtada fil asna lazimahu muwafaqatul imam. Fa idza qtada mongko nalikane nganut sapa wong sing salat dhewean. Fil asna'i ing dalam tengah-tengahe salat lazima mongko wajib hu ing makmum sing niat makmum nang tengah-tengah. Wajib muwafaqatul imami apa nojoki imami. Ketika seseorang sholat sendiri, kemudian di tengah-tengah sholatnya ia berniat untuk makmum terhadap imam, maka setelah niat makmum dia wajib mengikuti gerakannya si imam, harus cocok sesuai dengan gerakan-gerakannya si imam setelah niat menjadi makmum. Suma in faragha nuli lamun rampung sapa si imam awalan ing dalem kawitane atama mongko nyempurnakake sapa makmum kamasbukin hale kaya dene makmum masbuk. Lantas jika si imam lebih dahulu selesai, maka si makmum wajib menyempurnakan sholatnya seperti halnya makmum masbuk. Contoh misalnya ada jamaah di dalam masjid. Jamaah itu sudah mendapatkan 1 rakaat. Kemudian ada orang datang menyusul. Orang ini pertama kali takbir itu tidak niat untuk menjadi makmum, untuk ikut jamaah. Dia ingin sholat sendiri. Niat sholat sendiri. Walaupun di dalam masjid itu dia sholat sendiri. Jadi imam sudah mendapat 1, dia baru datang, tapi dia tidak mau ikut jamaah, niatnya sholat sendiri. Setelah si imam mendapatkan 3 rakaat, mungkin makmum ini orang yang sholat sendiri masih mendapatkan 2 rakaat, selisih 1 rakaat. Itu di tengah-tengah sholatnya orang yang sholat sendiri, dia berubah pikiran untuk berniat menjadi makmum. Itu boleh di tengah-tengah sholatnya dia boleh niat menjadi makmum terhadap orang lain. Setelah diniati makmum, otomatis dia harus mengikuti gerakan-gerakannya si imam yang ia makmumi. Nah nanti setelah si imam selesai salam, otomatis makmum yang niat di pertengahan tadi menambah 1 rakaat lagi karena tadi masih kurang selisih 1 rakaat. Wa illa lan lamun ora faragha fangtidharuhu mongko utawi ngentenane si makmum afdalu iku luwih utama. Tapi jika sebaliknya berarti si makmum yang lebih dahulu selesai, maka si makmum menunggu salamnya imam itu lebih diutamakan, lebih utama hukumnya. Berarti contohnya orang datang ke masjid, kemudian berhubung tidak qomat-qomat, akhirnya dia sholat sendiri, melakukan sholat sendiri. Setelah mendapatkan 1 rakaat, qomat imamnya datang, ada jamaah di situ. Nah ini berarti orang yang sholat sendiri lebih dahulu, startnya lebih dulu start sholat. Setelah di pertengahan sholat, mungkin si orang yang sholat sendiri sudah mendapatkan 2 rakaat. Lah imam baru mendapatkan 1 rakaat. Lah itu bagi orang yang sholat sendiri diperbolehkan boleh niat makmum di tengah sholatnya, tidak apa-apa. Walaupun keterangan sebelumnya sudah dijelaskan, jika makmum di tengah sholat itu tidak mendapatkan fadilah jamaah, tapi ada fadilah lain. Nah itu ketika niat makmum, otomatis dia kan orang yang sholat sendiri tadi setarnya lebih dulu. Nah nanti setelah
imam mendapatkan 3 rakaat, berarti si makmum ini yang niat di pertengahan sudah mendapat 4 rakaat, alias sudah rakaat terakhir dia. Nah ini bagaimana? Apa mufarokoh salam sendiri, apa menunggu si imam? Nah ini yang lebih utama, hukum yang lebih utama adalah orang yang makmum ini menunggu salamnya si imam. Berarti ketika dia sudah mencapai 4 rakaat terakhir, kok imam masih 3 rakaat, imam bangun lagi meneruskan 4 rakaat, si makmum cukup duduk saja, duduk tasyahud akhir itu, menunggu si imam tasyahud. Berarti ditunggu sampai imam melakukan rakaat terakhir, rukuk, sujud, kemudian tahiyat, lah nanti ikut salam bersamaan dengan si imam. Nah, setelah imam, salamnya setelah imam, itu lebih utama. Tapi kalau mau mufarokoh, berhubung sudah selesai rakaatnya, misah dari imam, boleh, nggak apa-apa juga. Watajuzu lan menang al mufarokotu opo mufarokoh bila udrin kelawan tanpa udur ma'al karohah yang dalam sartane makruh. Jadi ini pembahasan lain lagi. Di dalam bab berjamaah itu bagi si makmum diperbolehkan niat mufarokoh. Mufarokoh itu memisahkan diri dari si imam. Padahal masih jamaah. Ketika Anda jamaah menjadi makmum, niku diperbolehkan di tengah-tengah sholatnya untuk niat mufarokoh, memisahkan diri dari si imam. Itu boleh. Jadi diperbolehkan lah ya. Diperbolehkan niat mufarokoh atau memisahkan diri dari si imam. Tapi jika mufarokohnya tersebut tanpa udur, tanpa alasan yang diperbolehkan syariat, maka mufarokohnya terkena hukum makruh alias tidak baik. Otomatis fatafutu mongko ilang fadilatul jamaati opo fadilai jamaah. Otomatis menggugurkan fadilahnya jamaah. Ketika Anda sholat berjamaah, di tengah-tengah sholat kok mufarokoh memisahkan diri dari imam, meneruskan sholat sendiri sampai salam. Itu jika mufarokohnya tanpa udur, tanpa alasan yang diperbolehkan syariat, maka fadilah jamaahnya hilang. Otomatis tidak mendapatkan fadilah jamaah. Itu kalau mufarokohnya tanpa udur. Sedangkan kalau ada udur bagaimana? Wal mufarokotu utawi mufarokoh bi udrin kelawan udur kamurokhisin kaya dene perkara kang murahake tarka jamaaten ing ninggal salat berjamaah wa tarkihi lan olehe ninggale si imam sunnatan maksudatan ing sunnah maksudah kata syahudi awalin kaya dene tasyahud awal wa kunutin lan maca doa kunut subuh wa suratin lan maca surat setelah Fatihah wa tatwilihi lan kaya dene ndawakake si imam wa bil makmumi hale iku tetep kelawan makmum du'fun utawi apes lemah au syughlun utawa ketungkul kesibukan. Nek kok kuwi la tafutu iku ora ngilangi, ora ilang fadilatuha apa keutamaane salat berjamaah. Sedangkan jika memisahkan diri dari imam atau mufarokohnya itu sebab ada udzur, ada keringanan, udzur dari syarak, ya, alasan yang diperbolehkan oleh syariat, maka mufarokohnya itu tidak menghilangkan fadilahnya jamaah. Seperti contoh, yang termasuk udzur adalah sesuatu yang meringankan kita, memperbolehkan kita meninggalkan jamaah sebab adanya murokhis. Murokhis itu diantaranya seperti halnya sakit. Sakit itu termasuk murokhis, sesuatu yang memperbolehkan kita untuk tidak mengikuti berjamaah. Misal melakukan sholat jamaah,
ketika mendapatkan 2 rakaat kok kemudian sakit mendadak, entah itu pusing atau gimana. Itu jika diteruskan sampai akhir kemungkinan tidak kuat menahan sakitnya. Lah itu orang yang sakit di pertengahan sholat boleh memisahkan diri dari imam. Langsung misah, dipercepat sholatnya, kemudian pulang. Itu boleh. Lah fadilah jamaahnya bagaimana? Dia tetap mendapatkan fadilah jamaah. Karena mufarokohnya itu dengan alasan yang diperbolehkan oleh syariat. Atau mudafa'atu hadasin. Atau contoh yang termasuk diperbolehkan meninggalkan jamaah adalah ketika mudafa'ah. Mudafa'ah itu kebelet, ya. Ingin perutnya mules, ingin buang air besar misalnya. Anda jamaah mendapatkan 1 rakaat kok perutnya sakit, ingin ke WC, ingin buang air besar. Jika ditahan sampai salam terakhir ikut imam, kemudian kemungkinan tidak kuatnya. Setelah itu Anda boleh memisahkan diri dari imam. Terus dipercepat sholatnya. Diniati mufarokoh, memisahkan diri dari imam, kemudian sholat sendiri sampai selesai, diambil yang wajib-wajibnya saja, kemudian pulang. Itu boleh. Nah ini mufarokoh yang model seperti ini tidak menghilangkan fadilahnya jamaah. Tetap orang itu mendapatkan fadilah jamaah. Karena dia mufarokoh ada alasan yang diperbolehkan syariat. Terus termasuk contoh udzur, sesuatu yang diperbolehkan menurut syariat, meninggalkan jamaah yang diperbolehkan menurut syariat adalah watarkihi sunnatan maksudatan kata syahudi awalin wa kunutin wa suratin. Jika si imam itu meninggalkan sunnah-sunnah maksudah. Sunnah maksudah itu ulama ada yang mendefinisikan kesunahan yang jika ditinggalkan itu nanti diganti dengan sujud sahwi. Itu termasuk sunnah maksudah. Contohnya tasyahud awal, tahiyat awal. Atau yang kedua doa kunut subuh. Yang ketiga membaca surat setelah Fatihah. Itu ketiga kesunahan tersebut termasuk sunnah maksudah. Kalau kita tinggalkan baik sengaja maupun tidak, nanti sebelum salam disunahkan untuk mengganti dengan sujud sahwi. Lah ketika si imam dalam sholat tadi meninggalkan sunnah tersebut, itu si makmum boleh mufarokoh dan tetap mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Contohnya kita jamaah subuh. Setelah rakaat kedua, setelah rukuk, iktidal, imam kok tidak membaca kunut subuh. Ini yang bermadzhab Syafi'i ya. Imam tidak membaca kunut subuh, langsung sujud. Lah ini si makmum bagaimana? Si makmum boleh niat mufarokoh. Langsung ketika si makmum ingin doa kunut sendiri, niat mufarokoh enggak apa-apa. Langsung diniati mufarokoh, niat insun mufarokoh dari imam, kemudian membaca doa kunut sendiri dan meneruskan sholat sendiri sampai selesai. Tidak ikut imam lagi. Ini diperbolehkan, bahkan tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Karena apa? Karena mufarokohnya memisahkan diri dari isi imamnya itu ada alasan yang diperbolehkan syariat, yaitu si imam meninggalkan kesunahan maksudah, kesunahan yang penting. Bahkan sunnah maksudah itu ada yang memaknai kesunahan yang masih diperdebatkan antara wajib dan tidaknya, itu sunnah maksudah. Terus contoh lagi, si imam ketika rakaat kedua, misal sholat maghrib lah, ketika rakaat kedua kan harusnya sunnahnya tahiyat awal, tasyahud awal. Si imam kok tidak melakukan tasyahud awal,
rakaat kedua langsung berdiri lagi. Nah ini si makmum boleh memisahkan diri dari imamnya, alias melakukan tasyahud awal sendiri, tapi harus niat mufarokoh langsung. Niat ingsun mufarokoh, kemudian membaca tasyahud sendiri, nanti meneruskan sholatnya sendiri sampai selesai. Itu boleh, bahkan masih tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Atau contoh satu lagi, si imam tidak membaca surat setelah Fatihah. Jamaah maghrib, makmum, setelah Fatihah rampung, si imam kok langsung rukuk. Lah itu makmum boleh memisahkan diri dari si imam, alias sholat sendiri boleh, karena imamnya meninggalkan kesunahan yang penting. Maka kita boleh mufarokoh, bahkan tetap bisa mendapatkan fadilahnya sholat berjamaah. Bahkan wakot tajibu lan terkadang dadi wajib al mufarokotu apa mufarokoh. Bahkan niat mufarokoh, memisahkan diri dari si imam, itu terkadang dihukumi wajib, bahkan tidak hanya sekedar boleh, tapi memisahkan diri dari imam itu bahkan dihukumi wajib. Contohnya, kaan arodo kaya yen to teko anyar mubtilun apa perkara kang batalake li sholati imamihi maring sholate imame makmum. Oh ini tadi ada yang kelewat belum diterangkan. Contoh yang watat wiluhu bil makmum du'fun aw syuhlun la tafutu fadilatuha. Contoh yang diperbolehkan meninggalkan sholat jamaah tapi tetap mufarokoh. Contoh yang diperbolehkan mufarokoh, memisahkan diri dari imam tapi tetap mendapatkan fadilahnya jamaah, yaitu yang ketiga adalah seperti halnya si imam kelamaan dalam sholat, watat wiluhu, imamnya kelamaan, terlalu lama. Sedangkan wabil makmumi du'fun au syuglun, sedangkan keadaan si makmum itu orangnya yang sudah lemah, entah itu sudah sepuh, tua. Misalnya si imam ketika sholat kok berdirinya lama, bacanya surat terlalu panjang. Misalnya setelah Fatihah si imam kok membaca Yasin, kan kepanjangan. Sedangkan si makmum sudah tua, kalau berdiri lama-lama tidak mampu. Lah itu si makmum boleh mufarokoh. Daripada tidak kuat berdiri, mufarokoh, niat mufarokoh memisahkan diri dari imam kemudian melanjutkan sholat sendiri, tidak apa-apa, tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Atau keadaan si makmum orang yang sibuk, entah itu sibuk pekerjaan atau lainnya lah. Misalnya ikut jamaah dalam satu masjid, padahal dia di rumah masih meninggalkan satu pekerjaan yang penting, tidak boleh ditinggal lama-lama. Terus si imam kok sholatnya lama, terlalu lama, bacanya surat terlalu panjang mungkin. Nah ini daripada si makmum khawatir dengan kerjaan yang ditinggal di rumah, karena kekhawatiran akhirnya bisa menghilangkan kehusyuan, ketenangan dalam sholat, maka si makmum boleh mufarokoh. Tidak apa-apa, niat memisahkan diri dari imam boleh, karena ada kepentingan, tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Sudah. Terus kembali tadi wakot tajibu al mufarokoh. Bahkan niat mufarokoh itu menjadi wajib, terkadang menjadi wajib niat memisahkan diri dari imam. Seperti contoh, wakot alima, hale teman-teman ngerti sapa makmum, hu ing mubtilun fayalzamuhu mongko wajib hu ing makmum niyatuha apa niat mufarokoh fauron kelawan cepetan. Wa illa lan namun ora fauron batalat mongko batal apa salat. Wa illam yutabi senajan ora nganut sapa si makmum hu ing imam ittifaqon kelawan sepakate ulama, kama kaya keterangan fil majmu'i kang tetep ing dalam kitab majmu'. Ini contoh yang wajib mufarokoh. Misal
kita mengikuti sholat berjamaah di dalam satu masjid. Kemudian di tengah-tengah sholat, kita mengetahui bahwa imamnya batal. Misalnya hadas lah ya, kentut. Mendapatkan 2 rakaat di pertengahan sholat, imamnya kentut, bunyi bahkan. Jadi si makmum kan tahu. Si makmum tahu kalau si imam ini kentut, sholatnya batal. Nah ini si makmum ketika mengetahui imamnya batal, maka si makmum wajib seketika itu niat mufarokoh. Langsung diniati mufarokoh, memisahkan diri dari si imam. Harus langsung. Karena kalau tidak langsung niat, terlalu lama niat mufarokohnya, menunggu dulu, itu menjadikan sholatnya batal. Sholat si makmumnya ikut batal. Walaupun si makmum tadi sudah tidak mengikuti gerakannya imam. Imamnya kentut, kan udah batal, makmumnya tahu. Lah ini makmum kok tidak niat mufarokoh, tapi sudah tidak mau ikut imam, kan tahu imamnya batal, akhirnya tidak mengikuti gerakan imam. Tapi tidak diniati mufarokoh di dalam hati, untuk niat memisahkan diri dari imam dalam hati, itu menjadikan sholatnya si makmum ikut batal. Nah ini yang perlu diketahui lagi adalah niat mufarokoh wajib itu ketika si imam dalam gerakan-gerakan sholat, tetap meneruskan sholatnya. Tapi kalau si imam tidak melakukan gerakan sholat, itu niat mufarokoh tidak wajib. Misalnya ketika si imam kentut, mendapat 2 rakaat, imam kentut, itu imam langsung pergi misalnya, atau langsung duduk, tidak meneruskan gerakan sholat. Begitu kentut langsung pergi, berpaling keluar dari pengimaman, itu si makmum tidak diwajibkan niat mufarokoh. Tidak diwajibkan niat mufarokoh. Kita diwajibkan niat mufarokoh ketika tahu si imam batal, tapi imam itu tetap meneruskan gerakan sholatnya. Nah itu kita harus niat mufarokoh. Tapi kalau si imam batal sholatnya, kemudian si imam itu langsung berpaling atau duduk, tidak meneruskan gerakan sholat, maka bagi si makmum tidak wajib niat mufarokoh. Ya langsung nerusin sendiri aja, tidak apa-apa, tidak harus niat mufarokoh.